Kisah Raya Bagian 1, Petualangan di Tumpukan Dedaunan. Pada suatu sore yang cerah di musim gugur, angin berhembus lembut, membuat daun-daun berwarna merah, kuning, dan oranye berjatuhan dari pepohonan. Raya, seorang anak berusia 7 tahun, berlari ke halaman belakang rumahnya, di mana tumpukan dedaunan yang besar sudah menunggu. Dengan penuh semangat, ia melompat ke dalam tumpukan itu, dedaunan terbang ke udara, dan suara tawa memenuhi udara. Setiap kali ia melompat, hatinya terasa penuh kebahagiaan. Ini lebih seru daripada apapun, serunya sambil berputar-putar di dalam tumpukan daun. Setelah puas melompat-lompat, Raya duduk di atas tumpukan daun dan mulai mengubur kakinya. Ia menikmati suara gemerisik daun saat disentuhnya. Matahari mulai turun, dan sinarnya yang keemasan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan indah di tanah. Raya memejamkan mata sejenak, mendengarkan angin berbisik di antara dahan-dahan. Aku senang musim gugur datang, pikirnya. Tumpukan daun ini tidak memerlukan mainan atau permainan yang rumit. Hanya aku, daun-daun, dan angin yang berlarian. Raya lalu menggenggam seikat daun dan melemparkannya ke udara. Daun-daun itu berjatuhan perlahan, mengingatkannya pada hujan berwarna. Setiap lemparan membawa tawa baru. Ia menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, dedaunan yang jatuh, angin yang segar, dan hari-hari yang terasa bebas dan menyenangkan. Musim gugur memang penuh dengan kejutan, Raya bergumam dengan gembira. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menemukan kebahagiaan di sini, di halaman belakang rumahku sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana dan alami. Musim gugur mengajarkan kita untuk menghargai keindahan di sekitar kita dan menemukan kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari, seperti bermain di tumpukan daun. Dengan bersyukur dan menikmati momen-momen kecil, kita bisa merasakan kebahagiaan yang mendalam dan memuaskan. Kisah Raya Bagian 2, Teman Baru di Tumpukan Daun. Keesokan harinya, Raya kembali ke halaman belakang. Tumpukan daun itu masih besar, tetapi angin malam telah menggeser beberapa daun, membuatnya terlihat seperti tempat baru untuk berpetualang lagi. Saat ia mendekat, tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik tumpukan daun. Raya berhenti sejenak, penasaran. Dari balik daun-daun itu, muncul seorang anak laki-laki yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. "Hei, namaku Bima," seru anak itu sambil tersenyum lebar. "Aku baru pindah ke sebelah rumahmu kemarin. Boleh aku bermain di sini?" Raya terkejut, tetapi senang. Ia selalu suka bertemu teman baru. "Tentu saja," jawab Raya sambil tertawa. "Kita bisa melompat bersama." Bima langsung ikut melompat ke dalam tumpukan daun, dan tak butuh waktu lama sebelum keduanya tertawa terbahak-bahak, melempar daun-daun ke udara dan berlari-lari. Mereka berdua bersembunyi di balik tumpukan daun, membuat benteng dari daun-daun yang sudah dikumpulkan. Dengan imajinasi mereka, benteng daun itu berubah menjadi istana megah. Raya adalah seorang ratu, dan Bima adalah seorang kesatria yang gagah berani. Mereka mengarang petualangan seru, melawan naga yang terbuat dari daun-daun yang tersapu angin. Dunia mereka penuh dengan kegembiraan dan keajaiban. "Ini jauh lebih menyenangkan daripada bermain sendirian," kata Raya sambil tersenyum kepada Bima. "Aku tidak menyangka akan punya teman bermain di sini." Bima mengangguk. "Aku juga. Siapa sangka, daun-daun ini bisa membuat kita merasa seperti berada di dunia lain." Seiring matahari semakin rendah di langit, kedua anak itu duduk di atas tumpukan daun, terengah-engah setelah seharian bermain. Mereka melihat angin kembali menerbangkan beberapa daun di sekitar mereka, mengingatkan mereka bahwa musim akan terus berganti. Raya tersenyum, merasa bersyukur tidak hanya karena keseruan hari itu, tetapi juga karena menemukan teman baru di tengah kegembiraan sederhana musim gugur. Pesan moral, bahwa kebahagiaan semakin besar ketika kita berbagi dengan orang lain. Bermain bersama teman, meskipun dalam aktivitas sederhana seperti bermain di tumpukan daun, membuat pengalaman lebih bermakna dan menyenangkan. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa pertemanan bisa ditemukan di tempat yang tak terduga, dan dengan membuka diri, kita bisa menemukan sahabat baru yang membawa kegembiraan. Kisah Raya Bagian 3, Kejutan Terakhir di Musim Gugur.
Hari berikutnya, angin semakin kencang dan daun-daun berguguran lebih banyak. Raya dan Bima kembali ke halaman belakang. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Ayo kita buat sarang burung dari daun-daun ini, kata Raya dengan penuh semangat. Dengan senyum lebar, mereka mulai bekerja. Bima mengambil ranting kecil yang berserakan di tanah, sementara Raya mengumpulkan dedaunan yang lembut. Mereka membuat tumpukan daun berbentuk lingkaran yang rapi dan memadukan ranting-ranting untuk menguatkannya. Sarang burung ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk burung-burung kecil berlindung dari angin. Seru Bima sambil menata ranting terakhir. Setelah sarang burung selesai, mereka duduk di sampingnya, mengamati hasil karya mereka. Matahari sudah mulai rendah, cahayanya yang hangat menyinari sarang buatan mereka. Raya tersenyum puas. Aku harap ada burung yang akan menemukan sarang ini, ujarnya dengan lembut. Bima mengangguk. Mungkin besok pagi kita bisa melihat apakah ada burung yang datang. Angin musim gugur bertiup lebih kencang, membuat beberapa daun terbang ke udara. Meskipun begitu, sarang yang mereka buat tetap kokoh. Musim gugur memang cepat berlalu, tapi kita bisa membuat kenangan yang tetap abadi, kata Raya. Bermain di tumpukan daun, membuat sarang, dan bersahabat, ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah hilang, bahkan ketika musim berganti. Mereka berdua tersenyum, merasa puas dengan hari-hari yang telah mereka lewati. Aku senang kita bisa bermain bersama, membuat sesuatu dari daun-daun ini, kata Bima. Musim gugur mungkin segera berakhir, tapi kita punya banyak petualangan lain yang menunggu di musim berikutnya. Saat mereka bersiap untuk pulang, mereka melirik sekali lagi ke arah sarang yang mereka buat. Mereka tahu, walaupun angin mungkin akan menerbangkan beberapa daun, sarang itu adalah simbol kenangan dan persahabatan mereka yang akan tetap ada. Pesan moral, melalui kreativitas dan kerjasama, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, bahkan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Selain itu, kenangan dan persahabatan yang dibangun bersama akan terus bertahan meskipun waktu berlalu dan musim berganti. Yang paling penting adalah menikmati setiap momen dan menghargai usaha yang kita lakukan bersama teman.